Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ibu Apsari. Tapi dilihat dari mukanya Bapak kayaknya ada masalah nih Pak di yang Bapak pikirkan. Kenapa Pak? Iya nih, saya ada sedikit beban pikiran yang membenak dalam pikiran saya, Bu. Kalau boleh saya tahu apa yang membebani pikiran Bapak ini malam ini Pak? Yaitu saya bingung memberikan penilaian praktik kepada siswa saya, ada yang satu inklusif gitu. Oh itu ya Pak. Jadi tujuan kita hari ini itu kita ingin mengetahui masalah Bapak ini, mencari solusinya masalahnya Bapak tentang siswa inklusi ini, cara memilihnya, begitu Pak? Betul sekali, Bu. Ya. Hmm. Jadi apa yang ingin dicapai setelah pertemuan ini Pak? Yang ingin saya capai setelah percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana memberikan nilai kepada peserta didik saya yang inklusif ini. Oh iya Pak. Kalau begitu coba Bapak ceritakan kronologinya masalah ini. Ya, begini, siswa saya ada satu yang memiliki cacat lahir. Dia itu kedua kakinya pincang di saat berjalan. Terus kalau disuruh lari, dia tidak bisa. Artinya dia tidak bisa terlalu melaju cepat karena akan menanggung risiko yang sangat besar gitu kalau ada kita melakukan pemaksaan seperti itu. Ya. Oh, jadi siswa Bapak ini termasuk siswa inklusi yang daksa ya Pak? Iya. Menurut Bapak, apa kekuatan Bapak yang bisa Bapak terapkan ke anak ini untuk mengganti penilaian yang biasanya penilaian yang fisik kan Pak, diubah Ya. jadi apa begitu Pak? Kekuatan yang saya miliki yaitu saya berkeyakinan dengan metode ajar saya yang saya berikan, anak ini kan tidak bisa di kinestetik, jadi saya alihkan di pengetahuan dan di penilaian proyek seperti itu. Begitu ya Pak. Jadi kalau misalnya pendidik atau PJOK itu bisa menerapkan selain penilaian apa sih namanya praktek ya Pak? Iya, demonstrasi. Oh begitu. Jadi apa peluang yang Bapak bisa ambil dari penilaian pengetahuan ini Pak? Ya, peluang yang saya bisa berikan kepada anak ini, nanti si anak ini saya akan memberikan pertanyaan pemantik seperti tentang apa pengertian lari yang baik dan benar pada saat hari ini seperti itu. Terus bagaimana cara mendarat atau mendekati garis finish dengan cepat, dengan baik dan benar. Iya. Mungkin dari segi teorinya dia bisa dia jelaskan dengan baik dan benar. Karena tidak semua peserta didik bisa menyampaikan argumentasinya secara baik dan benar dan menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar. Seperti itu. Menarik sekali Pak. Nah misalnya dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang ini?
Kalau dari skalanya saya mungkin masih di skala 6 Bu ya. Untuk saat ini. Oke. Ya. Karena Bapak itu masih berada di posisi atau skala 6 itu, menurut Bapak apa tantangan Bapak yang Bapak hadapi ini? Tantangan yang saya hadapi sekarang ini kan melihat kondisi fisik peserta didik saya itu yang tadinya ada satu yang tidak bisa. Saya meragukan peserta didik yang inklusif ini tidak bisa melakukan gerakan kinestetik, gerak berlari yang baik dan benar. Iya, karena tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, apa sih strategi Bapak untuk melakukan rencana aksi ini? Strategi saya mempunyai strategi di sini. Pertama, menanyakan dulu kepada peserta didik apa dia mau melakukan gerakannya itu atau tidak. Kalau misalnya peserta didik ini mau melakukannya, saya akan memikirkan resikonya dulu. Saya akan memikirkan resikonya, apakah anak ini bisa melakukannya atau ada resiko yang fatal yang bisa ditanggung. Nah, ini saya harus sebagai guru harus melihat kalau misalnya ada tantangannya yang fatal, saya akan melakukan strategi kedua. Strategi kedua saya ini yaitu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik mengenai apa definisi lari, apa itu, bagaimana cara berlari yang benar, bagaimana cara berlari sampai finish dengan benar, seperti itu. Oh, luar biasa sekali Pak strateginya. Nah, untuk melakukan strategi ini bagaimana jangka waktunya atau dari mulai pertama sampai akhirnya sampai penilaian sudah ada, berapa lama itu waktunya Pak? Kalau boleh tahu. Oh, kalau waktu penilaian itu 2-3 jam pelajaran, PJOK itu saya biasanya ada 30 menit, 1 jam pelajaran praktik. Iya. Kapan target waktu keberhasilannya Pak? Waktu keberhasilannya itu tolak ukurnya kalau peserta didik ini sudah mampu menjelaskan tentang pertanyaan pemantik yang saya berikan, dia bisa jawab dengan baik dan benar, dengan lancar. Sini akan saya memberikan nilai yang baik sesuai dengan nilai maksimal atau nilai standar yang saya punya dalam penilaian tersebut. Gitu ya Pak. Adakah prioritas utama Bapak sekarang? Apa? Misal begini, apakah prioritas pertama Bapak sekarang? Mulai dari manakah? Kayak gitu Pak. Prioritas sekarang saya itu saya ingin melakukan dulu pertemuan dengan anak ini bersama dengan orang tuanya. Oke. Nah, selain orang tua, apakah masih ada orang yang bisa terlibat dalam menyelesaikan aksi ini, proses aksi ini, Pak? Iya, di sini mungkin akan saya libatkan wali kelasnya juga dan kalau bisa ada waktu ibu kepala sekolah akan saya hadirkan juga saat pertemuan saya nanti. Iya, Pak. Jadi apa indikator keberhasilan Bapak? Indikator keberhasilan saya itu ketika peserta didik saya ini sudah mampu menjawab pertanyaan saya
saya rasa ini sudah dikatakan sudah bisa mencapai indikator pembelajaran yang saya berikan. Oh, gitu ya Pak. Jadi kapan nih rencananya aksinya dimulai Pak? Saya berencana kalau bukan besok, lusa. Ya. Oh, begitu ya Pak. Ya. Nah, untuk mencapai atau komitmen Bapak ini, apa komitmen Bapak? Atau apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Komitmen saya sih optimis ya. Saya optimis bahwa anak ini orangnya bisa ya, orangnya cerdas, walaupun memiliki keterbatasan dari segi gerak, tapi komitmen saya ini anak ini mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa karena peserta didik ini mempunyai juga kelebihan seperti bisa fasih bahasa Inggris dan dia mempunyai public speaking dan kolaborasi bersama temannya di saat diskusi itu sangat luar biasa. Oke. Nah, siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmennya Bapak? Untuk saat ini yang bisa mendukung saya yaitu pertama kalau dari segi keluarga, dari orang tua siswa, mungkin dari pimpinan, karena motivasi dari pimpinan itu juga itu sangat berkhasiat dalam memberikan motivasi dalam pembelajaran. Oke, nah sekarang Pak, seberapa yakin sih Bapak untuk menyelesaikan atau seberapa yakin keberhasilan ini bisa berhasil Pak, aksinya ini? Kalau masalah keberhasilan, saya yakin insya Allah 100% kali ya. Insya Allah. Yakin. Harus yakin. Ya. Ya, betul Pak. Karena Bapak itu sudah yakin 100%, kira-kira apakah masih ada keraguan dalam hatinya Bapak? Rencana ini berhasil atau tidak ya? Kayak begitu Pak. Kalau seperti itu, masalah keraguan sudah tidak ada lagi karena saya sudah merasa optimis sekali pada hari ini, pada malam hari ini saya sudah yakin bahwa insya Allah strategi yang saya berikan ini insya Allah bisa optimis 100% bisa tercapai dengan baik. Nah, sekarang Pak, karena kita sudah melakukan kayak rencananya, komitmennya Bapak, sekarang, tadi kan Bapak itu skalanya 6, berapa ya tadi Pak? 6. Skalanya 6. Nah, sekarang posisinya Bapak kan sudah mencari atau sudah menemukan rencana-rencananya. Sekarang skalanya Bapak ada di posisi yang mana? Dari 1 sampai 10 Pak. 1 sampai 10 itu sekarang sudah sampai di 8 ya. 8. Ya, setelah ini. Oke. Artinya Tinggal action ya Pak. tinggal actionnya lagi. Nah, kayaknya semuanya sudah, kayak langkahnya sudah, komitmennya Bapak sudah. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya sekarang sudah merasa lega, merasa fresh kembali. Yang tadinya perasaan pengap sudah hilang lagi. Beban pikiran juga terasa ringan. Artinya sudah adalah perubahan dari sebelumnya. Sudah merasa plong dan merasa segar pada setelah meluapkan, menceritakan kepada Ibu Apsari. Oke, nah apakah tujuan kita malam ini sudah tercapai Pak?
Saya rasa sudah Bu Apsari. Oke, saya kira cukup ya Pak, karena kita sudah kayak perasaannya Bapak sudah tenang, sudah menemukan hal-halnya. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya, hasil actionnya Bapak, komitmennya Bapak, agar Bapak itu bisa melaksanakannya. Saya doakan bisa secepatnya Pak. Insya Allah. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Apsari. Selamat malam Pak. Nah, pada malam hari ini saya lihat Bu Apsari begitu bersahaja ya mukanya. Saya ada sedikit pantun buat Ibu Apsari sebagai pembuka kita pada malam hari ini. Oke, silahkan Pak. Bunga mawar, bunga melati, mekar mewangi sepanjang hari. Hari ini kita bertemu kembali. Apa kabarnya Ibu Apsari? Baik Bu Apsari, apa yang ingin Ibu Apsari bicarakan pada malam hari ini? Ini permasalahan mungkin ada di beberapa kelas. Bagi meresahkan di kelas 3 itu ada siswa yang suka sekali tidur. Tapi kelas 2 kemarin itu dia sudah kelas 3 atau kelas 12 ini, dia suka sekali tidur. Suaranya putus-putus Bu Apsari. Apakah Bu Apsari bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Baik. Apa kira-kira Ibu Apsari ingin dapatkan pada percakapan pada malam hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari permasalahan yang saya hadapi ini, saya ingin menemukan solusi, menemukan langkah yang bisa saya lakukan ke depannya. Begitu, Pak. Ya, jadi Bu Apsari ini ingin menemukan solusi untuk menghadapi siswanya ini yang suka tidur, begitu ya Bu Apsari? Iya, Pak. Kira-kira apa tantangan yang Bu Apsari hadapi pada saat ini? Tantangan yang saya hadapi itulah ya, Pak. Karena anaknya suka tidur, makanya jelas pelajaran-pelajaran yang saya berikan pasti tidak akan sampai ke dia dan tugas-tugasnya jelas tidak akan terkumpul. Dan setelah pada saat pengumpulan nilai pasti saya akan kerepotan untuk memberikan nilai Pak, karena tidak ada yang tugas-tugasnya tidak masuk, sikapnya juga tidak, perilakunya jelas karena dia sukanya tidur Pak. Oh begitu ya. Melihat dari kelakuan siswa Ibu Apsari ini, kira-kira dari segi pembelajaran Bu Apsari ini, dari skala 1 sampai 0 di mana posisi Ibu Apsari sekarang dalam menangani kasus ini? Dari kasus ini Pak, skala saya itu masih ada di posisi 5, karena saya tidak tahu ingin mundur, maju, karena langkahnya saya tidak tahu ke arah mana ini Pak. Jadi saya masih memposisikan diri saya yang berada di tengah-tengah, gitu Pak.
Oh begitu ya. Jadi di sini belum ada arahan atau langkah mau ke depan atau mau ke belakang ini ya. Ya. Jadi belum ada cahaya yang didapatkan tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Absari ini tentang siswanya ini yang sering Iya. tidur di dalam kelas. Baik. Eh, untuk saat ini apa kekuatan Absari punya dalam menghadapi peserta didik Ibu Absari? Kekuatan saya, Pak, itu saya mampu menerapkan pembelajaran yang berbasis IT ke anak-anak. Terus saya juga bisa menggunakan metode-metode yang variatif di kelas saya. Begitu, Pak. Itulah kekuatan yang bisa saya lakukan, Pak. Oke, kalau dari segi kekuatan eh, dalam proses pembelajaran apa Ibu Absari ada hambatan dalam menghadapi peserta didik ini? Hambatan-hambatan gitu. Inilah tantangan hambatannya. Inilah hambatannya, Pak. Karena mungkin anak ini jenuh kali ya, Pak. Karena saya sudah mengajarkan metode-metode yang lain, misalnya metode mungkin ceramah, terlalu diceramai atau bagaimana sampai-sampai anak ini sulit. Dan ataukah dia jenuh atau mungkin karena saya belum bicara dengan anak ini juga ya, Pak. Atau mungkin anak ini pada saat malam hari dia itu bermain game atau karena jam pelajaran saya berada di akhir pelajaran, Pak. Itu mungkin, Pak, kendalanya. Eh, apa kendala Ibu Absari sehingga sampai sekarang belum bisa melakukan pertemuan dengan anak itu? Atau apa tantangan yang Ibu Absari hadapi sehingga permasalahan ini belum Ibu Absari sampaikan kepada peserta didik atau belum menemukan apa alasan si anak ini seperti ini gitu. Mungkin manajemen waktu saya ya, Pak, yang kurang. Karena mungkin terlalu banyaknya, padatnya jadwal-jadwal saya sehingga saya belum bisa berbicara secara langsung kepada anak ini. Itu mungkin, Pak. Belum punya waktu Bu Absari ya. Iya. Iya, mungkin kayaknya, Pak. Kira-kira kapan ada waktu Bu Absari untuk meluangkan sejenak bersama eh, anak ini supaya masalah Bu Absari ini bisa lebih cepat terselesaikan? Saya usahakan secepatnya, Pak. Saya bertemu sama anak ini, bicara dari hati ke hati agar saya bisa menemukan kendala apa yang dihadapi anak ini. Jadi sampai sekarang ini apa rencana Ibu Absari selanjutnya? Oh, oke. Saya bisa rencana saya ke depannya itu loh, Pak. Pertama, saya harus bertemu secara langsung, berbicara secara langsung kepada anak ini tentang permasalahannya. Atau yang kedua, saya berbicara dengan wali kelasnya anak ini dan wali kelasnya bertanya langsung kepada anaknya, kemudian memberitahukan kepada saya sebenarnya apa permasalahan yang dihadapinya. Yang berikutnya itu saya harus mencari atau studi literatur lah, Pak, tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian metode-metode apa yang bisa saya terapkan di kelas yang berpihak kepada murid. Selanjutnya mungkin saya berkonsultasi dengan teman-teman yang lain yang biasanya mendapatkan masalah seperti saya, Pak. Oh iya, sangat menarik Bu Absari tentang rencana yang ingin Ibu laksanakan. Eh,
kira-kira rencana ini kapan bisa Ibu Hapsari laksanakan kira-kira? Saya usahakan bukan, hari Senin lah Pak, hari Senin ini. Karena besok kan hari Jumat itu sedikit waktunya. Kemudian hari Senin saya akan mulai melakukan Senin. rencana ini. Iya. Kira-kira dalam pertemuan nanti siapa kira-kira yang terlibat dalam pertemuan Bu Hapsari? Rencananya saya ingin melibatkan yang saya bilang tadi Pak, wali kelasnya anak itu dan anak itu sendiri yang akan ikut andil dalam pertemuan ini Pak. Di mana Ibu Hapsari merencanakan tempat untuk berkolaborasinya ini? Kebetulan ada ruangan khusus untuk konseling di luar dari BK ya Pak. Atau Ya. saya memanggil anak itu dan berbicara dengan wali kelasnya di ruang guru Pak. Oh begitu ya. Iya. Artinya di sini ada ruang khusus untuk bertemu dengan anak ini. Iya. Baik. Kira-kira kalau nanti sudah bertemu dengan peserta didik ini, langkah awal yang ingin Ibu Hapsari lakukan seperti apa gitu rancangan pertemuannya ini? Oke. Langkah awalnya saya harus jelas, saya tidak boleh melangkahi wali kelasnya. Jadi saya harus berbicara ke wali kelasnya, kemudian jika wali kelasnya mengizinkan, kita akan berbicara dengan anak tersebut. Kemudian setelah itu saya akan mencatat apa-apa saja permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Dan mungkin selanjutnya akan mencari solusinya, Pak. Apakah rencana yang Ibu Hapsari rencanakan ini, apa kira-kira ini menurut Ibu Hapsari bisa menyelesaikan masalah Ibu Hapsari? Insya Allah bisa, Pak. Saya yakin bisa. Bisa ya. Baik. Kalau Pak Ibu Hapsari merasa yakin, kira-kira tadi Bu Hapsari mengatakan bahwa juga akan melakukan studi literatur ya. Bisa enggak diceritakan sedikit Ya. metode belajar seperti apa itu studi literaturnya gitu? Nah, karena ini masih studi literatur, berarti saya masih belum bisa menentukan metode apa yang bisa saya lakukan, tapi saya bisa menentukan metode apa yang belum saya lakukan sebelumnya, Pak. Jadi mungkin karena metodenya saya yang kurang tepat sebelum-sebelumnya, jadi saya akan mencari metode baru. Metode-metode baru ini biasanya ada di beberapa jurnal, Pak. Seperti itu, Pak. Oh begitu ya. Sangat menarik. Saya rasa studi literatur itu juga mudah-mudahan ini ampuh dalam menyelesaikan siswa Ibu Hapsari ini yang suka tidur di dalam kelas. Baik, Bu Hapsari, selanjutnya bagaimana apa sih indikator keberhasilan setelah melakukan pertemuan dengan anak ini? Indikator keberhasilannya Pak itu jelas anak ini akan bersemangat melakukan mengikuti pelajaran saya, tidak lagi tidur, fokus, seperti itu Pak. Begitu ya. Ya. Fokus dalam belajar, seperti itu, tidak lagi. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana kegiatan ini? Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang ingin Ibu lakukan? Komitmen saya dalam menyelesaikan harus menyelesaikan masalah ini dan dilaksanakan secepatnya dan bisa menyelesaikan masalah ini. Seberapa yakin Ibu Hapsari dengan rencana keberhasilan yang Ibu Hapsari lakukan ini?
Saya yakin Pak, 99%, satunya tinggal action. Gitu Pak. Iya. Kalau begitu saat sekarang ini apa yang Ibu Apsari butuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu Apsari? Mungkin kerjasama Pak, kerjasama dari wali kelas, kerjasama dari anak ini, kerjasama dari pimpinan dan rekan-rekan guru Pak, itu yang bisa membantu saya Pak. Sama ya. Baik, sampai saat ini Ibu Apsari menyampaikan masalahnya dan sudah menemukan solusinya ya, bahwa akan melakukan Iya Pak. rencana studi literatur kepada peserta didik ini. Selanjutnya apa siapa sih yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah Ibu ini? Siapa-siapa yang terlibat dalam? Apakah orang tua terlibat atau tidak? Orang tua ya mungkin ya jelas terlibat Pak, karena dia yang orang yang bersentuhan langsung kepada anaknya. Karena mungkin Iya. misalnya saya menemukan bahwa anak ini bermain game pada malam hari, jelas orang tuanya harus biar anaknya ini bisa tepat waktu lagi agar dia tidak akan tidur lagi di siang hari. Gitu. Oke. Selanjutnya saya sangat ingin mendengar tindak lanjut pertemuan Ibu Apsari ini dengan peserta didiknya. Semoga secepatnya ya bisa melakukan rencana pertemuan dengan siswa ini. Tadinya kira-kira itu minggu ini bisa enggak ya Bu Apsari? Bisa. Bisa ya. Iya. Mudahan masalah Bu Apsari ini cepat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu Apsari setelah menceritakan masalahnya kepada coaching? Sudah bebas dari masalah, sudah plong. Jadi saya sudah bisa menemukan hal, memecahkan masalah yang tadinya saya sulit untuk memecahkannya, sekarang sudah bisa Pak. Dan saya merasa lega. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, saya ini sudah sangat penasaran ya menunggu hasil pertemuan Ibu Apsari dengan peserta didiknya. Oke, Bu Apsari, terima kasih sudah bercerita bersama saya dan itulah tadi yang bisa saya berikan, umpan balik yang saya bisa berikan. Semoga bisa Terima kasih Pak. bermanfaat bagi Bu Apsari. Oke, sekian Bu Apsari. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.